Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel hari ini di tanggal 9 ya di bulan Maret 2024. Dan untuk mengawali hari ini ya, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, ada kenaikan ya di 1,51%. Ini keren banget. Dan untuk Fear and Greed Index juga menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis ya di 89 untuk poinnya, masih di area extreme greed. Dan ini mengindikasikan ya bahwa para investor, smart money juga para whales tampaknya memang masih merasa tertarik ya dan juga merasa seksi untuk masuk ke area atau market di kripto ini guys, yang terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin dan juga altcoin yang nanjak lagi. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin akhirnya ya bisa menembus di harga $70.000. Ini keren banget meskipun sekarang sedang koreksi ya dan berada di harga 68.200. Tapi ini menunjukkan progres yang bagus guys ya, di mana hari ini dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 1,8% guys. Disusul oleh Ethereum meskipun bisa dibilang sideways ya, meskipun merah tapi tipis banget guys di 0,45%. Tapi kalau kalian lihat ya dalam waktu 7 hari ke belakang sudah naik di 13% guys. Ini keren banget ya. Kemudian untuk BNB juga sama ya, seminggu ke belakang juga naik di 19%, Solana di 14%. Dan untuk SRP ini bisa dibilang masih belum terlihat ya adanya kenaikan meskipun teman-teman yang lain ini sudah naik cukup tinggi guys. Dan kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang, SRP hanya naik di 2% aja. Nah sebenarnya saat-saat seperti ini adalah saat yang tepat guys untuk kita masuk ke market SRP, karena bisa dibilang saat ini untuk SRP masih dalam masa akumulasi guys. Ini manfaatin kesempatannya. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana untuk teknikal dari SRP untuk melihat bagaimana peluangnya guys ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk perubahan dari altcoin tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin, dan perubahannya cukup hijau, lumayan bagus guys ya. Kita nanti akan update lagi. Kemudian kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada harga Bitcoin itu sendiri ya, terlihat untuk time frame daily di sini keren banget ya. Akhirnya untuk target di Fibonacci retracement tepatnya di $70.000 ya, akhirnya tertembus guys, sesuai dengan prediksi yang sudah kita sampaikan hari-hari kemarin ya kalau kalian mengikuti. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mengikuti DCA yang sudah kita sampaikan juga. Nah di sini seperti yang sudah kita bilang ya, untuk setelah mencapai di ATH-nya kemudian bisa mencapai di harga $70.000, ini kemungkinan besar akan ada koreksi ya, dan itu sudah terjadi. Tapi dengan peluang dan juga sentimen positif untuk Bitcoin kedepannya ini tampaknya untuk $70.000 ini sangat mungkin sekali untuk bisa ditembus guys. Oke, jadi kita akan lihat kira-kira nanti apakah Bitcoin ini akan lanjut lagi atau mungkin ada koreksi dulu baru ya, pemanasan dulu, manasin mesin, setelah koreksi cukup lumayan akumulasi baru nanti akan ngepam lagi guys. Jadi ini cukup menarik untuk diikuti. Dan untuk saran aja ya di CA khususnya ya, kalau kita lihat tampaknya memang agak sedikit tricky ya, karena kalau kita harus mencari support-support terdekat ini cukup jauh juga ya. Mungkin kita harus menunggu di harga sekitar 53 atau 54 ribu, atau untuk lebih agresif bisa tunggu di sekitar harga 60 ribu guys. Itu hanya saran aja jika kalian ingin masuk ke Bitcoin. Tapi jika kalian merasa optimis ya dan sebagai holder sejati, tidak ada masalah guys, kalian masuk aja hari ini dan kalian hold aja. Dan tentu saja kita optimis ke depannya nanti untuk Bitcoin ini pasti akan naik lagi ya dengan berbagai optimisme yang ada di market sekarang ini guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dominan tampaknya juga meskipun ya ada penurunan, tapi dari market sendiri terlihat adanya kenaikan guys. Dan tentu saja indikasi ini cukup bagus, dan kita lihat ya kira-kira untuk Bitcoin dominance ini akan lanjut naik atau justru akan turun. Kita akan lihat nanti beberapa hari kemudian guys ya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, untuk SRP dari time frame daily terlihat di sini guys, belum ada kenaikan yang signifikan guys ya. Karena kalau kalian lihat dari beberapa altcoin yang lain ini sudah naik cukup tinggi-tinggi sekali ya. Dan ini bagus, menjadi salah satu kesempatan ya, karena biasanya untuk area-area akumulasi seperti ini atau konsolidasi seperti ini akan menjadi area di mana para whales dan juga para smart money itu masuk guys, sebelum nanti terjadi pergerakan harga yang signifikan. Kita tunggu aja untuk beberapa hari ke depan nanti seperti apa ya. Dan ini akan ditandai biasanya ya jika market sudah mulai agak landai kayak gitu ya, atau mungkin dari beberapa koin yang kemarin sudah naik cukup tinggi itu sudah mulai ada koreksi dan taking profit yang dilakukan oleh para trader ataupun para investor. Dan biasanya arus uang ini akan bergerak ya ke narasi yang lain guys, dan bisa aja akan masuk ke
market XRP ini guys. Jadi manfaatin kesempatan mumpung XRP ini belum ngepump guys. Oke. Dan selanjutnya guys, kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang tentu saja berhubungan dengan Bitcoin ini, seperti yang kita lansir dari harian Coin Paprika. Dan seperti yang kalian tahu ya, akhirnya Bitcoin bisa menembus ya atau mungkin menyentuh di harga $70.000, yang ini mengindikasikan bahwa ATH di 2021 di sekitar 69.000 akhirnya bisa tertembus dengan sangat meyakinkan guys ya. Ini keren banget ya, akhirnya memecahkan rekor. Nah, beberapa indikasi ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai tersangka ya kenaikan Bitcoin utama di sini. Tentu saja ada beberapa faktor. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari harian Coin Paprika, untuk perdagangan OTC ya atau over the counter ini semakin menipis guys ya, khususnya untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin ini semakin langka yang sehingga membuat permintaan ini semakin tinggi tapi suplainya semakin sedikit. Dan secara hukum ekonomi ini akan membuat harga aset tersebut naik guys. Ini adalah sebuah situasi yang telah dikonfirmasi ya oleh data dari glassnode.com. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk datanya. Kemudian juga adanya penurunan untuk cadangan Bitcoin di bursa atau di exchange ya. Dan ini membuktikan bahwa banyak para whales, para investor atau mungkin para trader yang membeli Bitcoin dari market exchange dan mereka lebih cenderung untuk menyimpan Bitcoin ini lebih lama. Yang tentu saja ini juga akan membuat semakin langka ya dengan adanya Bitcoin di market ataupun di bursa, dan sehingga secara tidak langsung pun juga akan membuat supply semakin sedikit, yang akhirnya membuat harga Bitcoin itu juga naik guys. Selain itu tentu saja ya efek dari ETF ini juga menjadi salah satu sebab utama ya kenapa Bitcoin ini naik cukup tinggi. Dan ini cukup menarik ya, rata-rata ya untuk pembelian Bitcoin per harinya itu ya untuk market di ETF itu sekitar 4.000 Bitcoin guys. Nah, ini keren banget ya, dan itu membuktikan ya bahwa antusiasme di market untuk ETF Bitcoin spot ini sangat-sangat potensial banget. Apalagi BlackRock ya juga sudah mulai untuk mengembangkan sayapnya ya di luar Amerika Serikat, khususnya di Brasil dan juga di Peru guys. Nah, ini sangat positif banget dan kita tunggu aja apakah nanti untuk platform ataupun institusi aset manager yang lain seperti Fidelity dan teman-temannya juga akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh BlackRock dengan memperluas area atau memperluas layanan ETF Bitcoin spotnya di luar Amerika Serikat. Maka ini akan menjadi salah satu trigger Bitcoin bisa mencapai $125.000 mungkin ya di 2024 ini bisa tercapai dalam waktu singkat. Oke, kita akan lihat selanjutnya kalau kita lansir dari harian Benzinga ya, dari kenaikan Bitcoin di atas $70.000 ini ya. Pertanyaannya bagaimana guys dengan MicroStrategy? Apakah akan mengambil keuntungan atau bagaimana? Nah, di sini MicroStrategy tentu saja kemarin ya seperti yang sudah kita informasikan sudah mengambil penawaran hutangnya yang sekitar $700 juta untuk terus membeli Bitcoin. Nah, ini juga menjadi salah satu trigger ya. Jadi Bitcoin kembali ke level tertinggi baru dan tidak banyak yang kehilangan kepercayaan ya pada kripto ini guys, di mana Michael Saylor dan juga perusahaannya yaitu MicroStrategy terus membeli Bitcoin ya selama beberapa bulan terakhir ini, di mana perusahaan ini baru-baru ini menjual $700 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi dan menggunakan hasilnya untuk membeli lebih banyak Bitcoin lagi. Surat utang tersebut dengan dikonversi dengan harga hampir $1.500 per lembar sahamnya, yang merupakan premi di 42,5% dari harga penutupan pada hari pengumuman. Surat utang ini juga memiliki tingkat kupon 0,625%. MicroStrategy telah mengakuisisi Bitcoin sejak tahun 2020 ya, dan telah mengumpulkan hampir 200.000 token yang saat ini bernilai lebih dari $13,5 miliar guys. Dan pembelian terakhirnya pada bulan Februari adalah 3.000 Bitcoin seharga $155,4 juta. Ini keren banget ya ini orang ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana sepak terjang dari MicroStrategy ini guys, dan kita akan pantau apa yang akan dilakukan oleh si Michael Saylor ataupun MicroStrategy ini, karena dengan kepemilikan Bitcoinnya yang sudah cukup banyak ini ya, tentu saja apapun yang akan dilakukan oleh si orang ini ataupun MicroStrategy ini akan menjadi salah satu tolok ukur ya bagi para investor untuk mengambil langkah berikutnya ya, apakah ikutan menjual atau apakah ikutan membeli guys. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Oke, jadi kita akan update lagi. Selanjutnya kalau kita lansir dari harian Decrypt, diinformasikan di sini ya, efek dari kenaikan Bitcoin ini tentu
tentu saja akan memberikan stimulus yang bagus ya bagi altcoin, khususnya di sini untuk Ethereum guys, akhirnya bisa mencapai harga di $4.000 ya untuk pertama kalinya sejak 2021. Jadi ETH atau Ethereum ini meraih kembali tonggak sejarah dengan peningkatan jaringan dan meningkatnya minat investor terhadap ETF Ethereum yang potensial. Namun ya, untuk lonjakan terbaru ini dimulai pada awal Februari kemarin ya, ketika harga Ethereum mulai naik tajam dari sekitar $2.300 mencapai $3.000 3 minggu kemudian. Meskipun Ethereum kembali ke $4.000 adalah pencapaian yang signifikan, harga yang belum pernah terlihat sejak Desember 2021 ini untuk cryptocurrency masih 20% lebih rendah dari level tertinggi sepanjang masanya di $4.891 ya, yang dicapai pada 15 November 2021 kemarin guys. Dengan adanya upgrade ya untuk Ethereum Denchun yang kemungkinan akan dilakukan pada 13 Maret nanti, ini menimbulkan sentimen positif dari market ya, dan juga adanya spekulasi untuk ETF Ethereum yang telah diajukan oleh BlackRock yang kemungkinan besar ya akan deadline di tanggal 13 Mei ya kalau nggak salah. Ini menjadi salah satu trigger ya kenapa Ethereum ini bisa naik cukup kenceng guys. Dan kenaikan Ethereum dengan adanya sentimen ETF ini menurut dari standar chartered ya beberapa bulan yang lalu memperkirakan bahwa harga untuk ETF Ethereum spot ini akan mendorong harga Ethereum menjadi $4.000. Dan meskipun ini belum terjadi, belum disetujui oleh SEC, harga tersebut sudah dicapai hari kemarin guys. Dan ini menunjukkan ya bahwa market sangat potensi banget dan sangat antusias banget ya terhadap ETF Ethereum spot ini guys. Jadi kita akan tunggu ya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh SEC guys, karena yang mengajukan ETF Ethereum spot ini bukan hanya BlackRock, karena ada ya pengajuan dari Grayscale, VanEck dan juga Franklin Templeton yang juga mengajukan proposal ke SEC bulan lalu guys, bergabung dengan BlackRock dalam mengajukan aplikasi untuk Ethereum ETF spot ini. Jadi ini akan semakin menarik. Kita lihat aja nanti seperti apa drama ya dari Ethereum ETF spot ini. Apakah efeknya akan seperti Bitcoin hari ini? Kita akan pantau terus guys. Next kita lanjut ya. Untuk informasi berikutnya kita lansir dari harian Crypto Slate ya. Ini juga cukup menarik informasi guys, di mana Bitwise ini mengungkapkan institusi besar akan mulai berinvestasi dalam ETF Bitcoin mulai di kuartal kedua guys. Nah, ini menjadi salah satu trigger juga ya. Jadi CIO Bitwise Matt Hougan mengatakan bahwa institusi yang mewakili triliunan dolar dalam asetnya diharapkan mulai berinvestasi dalam ETF Bitcoin spot pada kuartal kedua nanti. Hougan membuat pengungkapan tersebut dalam memo mingguan yang dikirim ke investor yang sebagian diantaranya dibagikan di media sosial guys. Hougan menulis bahwa Bitwise dan kemungkinan besar penerbit ETF Bitcoin lainnya terlibat dalam diskusi uji tuntas yang serius dengan berbagai entitas keuangan dan perusahaan besar yang tertarik untuk mendapatkan exposure Bitcoin ini. Dia menambahkan bahwa entitas-entitas ini termasuk big warehouse, konsultan institution, dan perusahaan besar. Tanpa mengungkapkan rincian yang lebih lanjut tentang identitas mereka, ini sangat berpeluang sekali guys untuk masuk. Nah, menurut CIO Bitwise, entitas dalam 3 kategori ini akan memulai aliran signifikan pertamanya ya ke dalam Bitcoin pada kuartal kedua ini. Dan dia menambahkan bahwa arus tersebut diperkirakan akan meningkat sepanjang tahun guys. Wow, ini keren banget ya. Saya jadi penasaran nanti efeknya seperti apa ya untuk Bitcoin ini. Proyeksi ini didasarkan pada tingkat kenyamanan yang meningkat ya dengan produk aset digital dan pengakuan atas potensi mereka ya untuk menawarkan peluang investasi yang beragam guys. Kemudian juga untuk pembelian ETF Bitcoin. Jadi sejak debutnya di Amerika Serikat pada 11 Januari, ETF Bitcoin Spot ini dengan cepat mengumpulkan lebih dari $8,9 miliar ya untuk arus masuk bersih, menandai mereka sebagai salah satu peluncuran ETF tersukses dalam sejarah ini guys. Jadi ini cukup menarik, kita tunggu aja ya. Apakah memo yang dikirimkan oleh Hougan ini benar-benar terjadi untuk kuartal kedua ini, dan tentu saja ini akan men-trigger lagi ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini lebih tinggi lagi guys. Ini akan keren banget, kita akan pantau terus guys. Selanjutnya ini ada informasi yang cukup menarik guys dari Daily Hodl, khususnya buat para pecinta PlayStation ya, dimana pengembang ataupun developer dari PlayStation yaitu Sony ini mengajukan paten ke Amerika Serikat guys untuk token super fungible guys yang ditujukan untuk game. Nah, ini menarik ya. Jadi raksasa hiburan Sony telah mengajukan permohonan paten Amerika Serikat untuk token super fungible ya, atau bisa bilang NFT super lah ya, yang dirancang untuk bermain game. Sony sebagai pengembang di balik seri konsol PlayStation yang populer mengajukan permohonan paten pada tahun 2022 meskipun dokumen baru dipublikasikan pada akhir Februari. Aplikasi tersebut menjabarkan rencana untuk perangkat elektronik yang melacak aset game dan menciptakan jenis token super
fungible baru. Penciptaan token super fungible ini sesuai dengan kepemilikan satu aset game dari kumpulan aset game oleh pemain dalam aplikasi game pada saat itu juga guys. Nah, token super fungible dapat bertindak sebagai kumpulan token non fungible ya atau NFT yang dikelompokkan bersama. Dokumen tersebut tidak menentukan rantai tertentu yang akan menyimpan metadata meskipun menyebutkan platform kontrak pintar Ethereum sebagai contohnya guys. Wow, jadi akan ada hubungannya dengan Ethereum nanti guys. Nah, tahun lalu Sony juga mengajukan permohonan paten untuk kerangka kerja NFT untuk mentransfer dan menggunakan aset digital antar platform game. Pada tahun 2022, Sony menginvestasikan $1 miliar ke dalam raksasa video game Epic Game sebagai bagian dari upayanya memasuki metaverse game guys. Nah, ini cukup menarik ya, dan kita akan lihat seperti apa bentuk ataupun implementasi dari super fungible token ini guys. Dan tentu saja ini pasti akan membuat gerah ya bagi para pesaingnya ya atau para rivalnya di dunia pergamingan ya. Dan kita akan lihat apakah yang lain juga akan mengikuti. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys ya. Oke. Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan share informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini ya, karena juga sudah cukup panjang waktunya. Dan untuk proyek-proyek baru yang lagi pre-sale ataupun testnet dan juga airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram grup ya ataupun di akun Telegram channel guys. Jadi kalian gabung aja di situ dan manfaatin kesempatan untuk bisa masuk ke early access, masuk ke testnetnya, dan bisa mengikuti airdrop potensial guys. Oke. So seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.